menonton, jangan lupa klik tombol subscribe and loncengnya. Halo Sobat Eljon, selamat datang kembali masih bersama kami di Indonesia Tourism Forum di Eljon TV tentunya. Masih bersama saya Mawar Salem, Putri Pariwisata Indonesia 2019 dan juga Miss Tourism Metropolitan International 2020-2021. Dan juga kita masih terhubung nih bersama narasumber spesial kita, yaitu Bapak Anton. Halo Pak Anton. Halo Kak Mawar. Nah, tadi kita udah ngebicarain banyak banget ya mengenai kuliner-kuliner yang ada di Bali. Jadi memang kalau kita mau membicarakan kuliner di Bali itu nggak akan ada habisnya. Tadi Pak Anton udah bilang ya, di satu daerah aja itu ada sekitar 3.000-an kafe gitu, 3.000-an tempat makan yang bisa kita jelajahi. Dan juga ragamnya banyak, nggak cuma pedas aja, nggak cuma manis aja, tapi ada semuanya. Nah, tadi kita udah sempat ngebahas mengenai ada nasi Bali, ada sate lili, terus ada juga sup ikan. Nah, sekarang apa lagi nih Pak, yang juga merupakan salah satu menu legendaris yang ada di Bali nih? Bebek. Jadi ada bebek tepi sawah. Bebek tepi sawah. Kenapa namanya bebek tepi sawah? Karena restorannya adanya di tepi sawah gitu ya. Ini asal muasalnya. Lalu biasa Bali ini orang-orangnya kreatif. Lalu muncul lagi bebek bengil. Bengil itu artinya nakal ya. Jadi bebeknya itu nakal gitu ya. Nah itu. Lalu ini dua-duanya adalah banyak buka cabang di mana-mana, termasuk di Jakarta juga ada. Kalau di Jakarta kan bebek tepi sawah yang adanya di mall gitu ya. Sawahnya nggak ada gitu ya. Nah lalu yang ketiga, ini mungkin baru sekitar kurang lebih 5 tahunan. Biasanya adalah ini namanya bebek timbungan. Bebek timbungan ini adalah resep daripada bangsawan-bangsawan lama, jadi bukan ada rempah-rempahnya. Kalau kita cerita bebek tepi sawah, bebek bengil itu adalah crispy duck, renyah, garing gitu ya. Nah, kalau bebek timbungan itu adalah bebek yang dimasak dengan rempah-rempah. Dan ini adalah termasuk mereka menyebutkan sebagai heritage culinary. Jadi termasuk makanan-makanan lama, dalam tanda petik adalah makanan-makanan bangsawan kerajaan gitu ya. Ini soal bebek. Nah, ada lagi yang menarik adalah kalau kita ke Bali, seringkali pengen semua datang ke yang namanya Jimbaran. Jimbaran terkenal dengan ikan bakar Jimbaran. Dulu konon ceritanya, ikan bakar Jimbaran ini adalah dimulai dari Menteri Pariwisata Yok Ave almarhum. Beliau sangat kreatif sekali dan beliau punya visi. Mereka melihat begini, Pak Yok itu bilang, di Jimbaran ini adalah desa nelayan. Beliau bilang, sayang ya, kalau kalian ini hidup dari turun-temurun adalah sebagai nelayan. Value edit-nya nggak ada, cuma jual ke restorannya yang menambahkan menjadi value edit, menyuguhkan makanan. Lalu, ayo dong kamu bikin restoran. Aduh, kita nggak mampu bikin restoran, karena begini begitu segala macam, dari turun temurun nenek moyang adalah nelayan. Dan beliau membuat satu, jadi di Bali itu ada yang namanya desa adat yang disebut Banjar gitu ya. Jadi tiap desa itu ada desa adatnya itu kompak sekali. Mereka tinggal kita ngomong ke kepala desa, kepala adatnya, kalau dia setuju sudah. Jadi semua nelayan, ada satu daerah, mungkin kurang lebih sekitar 20 atau 30, dibukalah ikan bakar dan beliau mempromosikan. Inilah the best ikan bakar di Jimbaran. Fresh, baru nangkep, dibakar di sana. Nah, karena mereka ini adalah asalnya nelayan, lalu dilatih. Cara membakar ikan, saya paling suka adalah ikan yang dibakar itu adalah dari Makassar. Kenapa? Ikannya itu dibakar sedemikian rupa, tidak pakai kecap, tidak pakai cuma pakai olesan mungkin minyak supaya tidak lengket begitu.
tapi dia panasnya juga stabil sehingga dari luar sampai daging kedalamnya itu adalah matangnya sempurna gitu ya. Nah, di Jimbaran ciri khasnya adalah pakai kecap. Bakar pakai kecap gitu ya. Dan kembali lagi di sana yang ciri khasnya lagi adalah sambalnya. Dan kenapa ini sangat terkenal? Jadi kalau nanti Kak Mawar ke Bali, selain tadi ya sate lilit, nasi campur Bali, harus nyobain ke ikan bakar Jimbaran. Ikan bakar Jimbaran ini luar biasa. Kenapa? Makannya mejanya di atas pasir, di pantai. Jadi kita makan, biasanya berhadapan begini, ini adalah restorannya, ini meja-mejanya, atas itu atapnya adalah langit, bintang-bintang gitu ya, dan sebelah kanan ini adalah lautnya. Pasirnya kita duduk di meja, di kursi, di atas pasir. Ciri khasnya apa? Biasa ya, ikan bakar, udang bakar, cumi, meminumnya pakai air kelapa muda, ditambah lagi biasanya adalah lalap-lalapan ya, itu. Dan karena Jimbaran ini adalah dekat dengan lapangan terbang, sehingga kita bisa melihat dulu itu pesawat itu turun, naik, waduh, itu pemandangan itu menurut saya hampir mungkin jarang sekali pemandangan yang bisa melihat naik turun pesawat, landing, take off seperti begitu. Nah, itu adalah yang terkenal. Sekarang juga masih buka ya, namanya ikan bakar Jimbaran. Suka nggak ikan? Iya Pak. Nah, kalau di Jimbaran itu saya pernah ke sana waktu itu. Dan itu benar-benar pengalaman pertama saya makan langsung di pinggir pantai, terus kemudian dan biasanya adalah keunikan dari tempat makan atau restoran di Bali itu mereka ada show tarian-tarian Bali. Nah, jadi selain tadi kita menikmati makanannya itu dan memang benar-benar fresh banget, kita langsung memilih, oke, saya mau ikan yang ini, saya mau udang yang ini, saya mau cumi yang ini, dan langsung dibakar. Itu juga saya kemarin sempat ke situ dan wah, luar biasa sekali sih. Memang kalau ikan saya makan Pak, saya makan ikan. Makan ya, oke. Nah, yang paling banyak orang berpikir kalau ke Bali itu adalah babi ya, daging babi. Jadi memang yang namanya bigul, babi guling gitu ya, di Bali ini adalah makanan rakyat, makanan semua orang. Ini yang luar biasanya kalau sekarang itu. Dulu pertama kali saya makan babi guling itu adalah di Ubud, ngantri, karena mereka jualnya itu adalah di dalam satu, dalam tanda petik masih dalam satu kawasan istana gitu ya, istana Ubud gitu ya, Pura Ubud daerah sana gitu ya. Nah, sekarang itu sudah banyak sekali. Ada yang paling terkenal karena lokasi itu adalah Pak Malen ya, babi guling Pak Malen ini sampai banyak PO ke Jakarta gitu ya, itu rame banget dan kebanyakan yang datang adalah turis. Lalu ada juga di tengah kota di Teguh Umar ada yang namanya babi guling Chandra, ini juga sangat-sangat terkenal baik domestik maupun penduduk setempat karena lokasinya itu adalah Teguh Umar. Teguh Umar ini sebagai pusat bisnis distriknya daripada Denpasar. Nah, selama saya tinggal di sini, saya mulai mengenal banyak lagi yang beda-beda gitu ya. Ada satu yang saya nama gitu ya, bayangin ya, yang jualnya Pak Malen, namanya Pak Malen. Mungkin yang jualnya ownernya Chandra, namanya Chandra gitu. Satu tempat kok namanya kan tadi nasi ayam Bu Oki, nasi Bali Kedewatan Bu Oka gitu ya, nasi pedas Bu Andika, pecel Bu Tinu gitu. Itu kan nama semua. Mak Beng gitu ya. Lalu ada satu nama Karya Rebo. Saya kan bingung, ini apa hubungannya dengan hari Rebo gitu ya. Ternyata dulunya
hanya buka hari Rebo, hanya buka hari Rabu, dan makanya disebutnya karya Rebo, kalau berkarya setiap hari Rabu gitu ya. Nah ini daerah Jimbaran belum sampai ke pantai, dan sekarang ini bukanya udah tiap hari. Nah itu juga salah satu menurut saya legend, banyak orang yang suka, dan ini termasuk juga yang bisa di PO. Lalu ada lagi, karena saya tinggal juga di daerah Nusa Dua waktu awal-awal pertama, dan di sana ada satu namanya babi guling, namanya Dobil gitu ya. Wah ini legend banget. Orang Jakarta banyak datang ke sana, orang Surabaya datang ke sana gitu ya. Pas waktu itu saya warungnya nggak terlalu besar di depan, kecil, tapi karena banyak orang yang datang, akhirnya dia extend ke belakang. Nah, belakang itu sebenarnya dapurnya dia. Jadi pada waktu itu saya melihat mungkin ada sekitar 7-8 babi yang lagi dipanggang gitu ya. Pertanyaan saya bilang, Pak, ini semua dijual di sini? Oh enggak, kita kirim juga ke resto-resto, warung-warung yang lain. Jadi ini sesuatu ya. Nah dari sini saya mulai hunting. Babi guling huntingnya ada di mana lagi? Oh kemarin deket daerah Tanah Lot ya, sebelum sampai ke Tanah Lot itu ada yang namanya men lari. Men itu ibu dalam bahasa lokal. Saya lihat ini juga luar biasa. Bukanya pagi sampai malam gitu ya. Saya bilang ini bagaimana menjaga fresh dari pagi sampai malam bukanya. Dia bilang, oh enggak, kita nanti guling lagi, kalau jam 6 udah guling lagi katanya. Oh jadi keluar yang baru lagi jam 6. Dan karena daerah Uluwatu itu dekat dengan daerah Canggu, itu banyak bule yang datang juga. Saya bingung juga, bule makannya gimana gitu ya. Dan ternyata mereka suka dagingnya, daging babinya mereka suka, satenya mereka juga suka. Kebanyakan mungkin yang nggak begitu suka adalah lalap-lalapannya gitu ya. Tapi menurut saya itu keren banget. Ada lagi di daerah Slingsing, Ibu Suci gitu ya. Daerah Slingsing, Ibu Suci. Nah besok saya mau jalan-jalan ke daerah Ubud. Ada lagi di sana di daerah Gianyar, 1 jam dari Denpasar, itu ada namanya Pande Egi. Nah, Pande Egi ini terkenal juga gitu ya, dan ini banyak bukan cuma dari Denpasar aja yang datang ke sana. Dari Denpasar aja 1 jam. Banyak yang kalau orang Jakarta datang, mereka nginep lebih daripada seminggu, itu akan mampir pergi ke sana gitu ya. Saya bilang, wow, saya penasaran. Saya bilang, ini Gianyar itu adalah dulu Pak Bondan Maknyus ya, almarhum, beliau bilang, Pak Anton, kalau ke Ubud nanti mampir ke Klepon katanya. Klepon paling enak di dunia. Waduh. Kak Mawar tahu kan Klepon? Iya Pak. Nah besok saya akan makan ke Klepon paling enak sedunia. Jadi Om William Wongso juga cerita bahwa Kleponnya itu enak sekali. Saya nyari di Google, Klepon Gianyar, banyak keluar. Ternyata memang daerah Gianyar itu banyak, mungkin makanan snack khasnya itu adalah Klepon gitu ya. Sayang, Kleponnya nggak bisa dikirim di frozen. Kalau bisa dikirim, saya kirim ke Kamawar ya. Nah, ini kenapa nih Pak dibilang paling enak sedunia gitu? Satu adalah Klepon itu tentunya ciri khas Indonesia ya, itu yang pertama. Ya, jadi kalau dibilang sedunia ya artinya mungkin se-Indonesia. Saingannya nggak cuma di Indonesia saja dan ya, juga ya, Pak. Saingannya di Indonesia. Ada di beberapa tempat mirip-mirip ya, seperti kayak di Thailand, di Malaysia, di Singapura, itu masuk ke makanan peranakan ya. Di Tiongkok sana juga ada yang mirip tapi tidak sama. Miripnya itu adalah seperti kayak ronde. Ronde itu di dalamnya kan diisinya kacang. Nah ini adalah diisinya itu
pakai gula merah gitu ya. Cuma di tempat yang lain itu nggak bisa. Kalau di klepon kita itu kan kalau kita gigit muncrat gitu ya. Kalau ini nggak bisa. Kalau yang lain itu saya nggak tahu kenapa. Mungkin ada rahasia tertentu yang nggak bisa seperti itu. Nah, besok saya akan kasih tahu kenapa ya. Wah, ditunggu di Paris ya untuk minggu depan ya. Nah, itu dari sana besok itu saya akan ke Ubud. Di Ubud sekarang itu juga menjadi satu tempat yang Ubud ini cuma 1 jam, ya, jadi memang agak minggir sedikit kalau kita ke arah timur, ke Gianyar, lalu ke utara, ke daerah Ubud. Ubud udaranya agak dingin dibandingkan dengan di Bali. Tapi by the way di Bali sekarang ini udaranya adalah, saya nih nggak pakai AC, ruangan terbuka, tidak direct kena sinar matahari memang. Tetapi saya tidak kepanasan gitu ya, karena walaupun ini cukup terik ya, udah hampir jam 1 di Bali ini, jam 12-an ya. Nah ini ya kenapa? Karena sekarang itu Juni, Juli, Agustus ada angin dingin dari Australia. Australia kan musim dingin, itu yang membuat kenapa udaranya jadi lebih sejuk gitu. Betul, ya Pak. Betul. Nah Pak, tadi kan kita udah sempat ngebahas banyak banget nih makanan-makanan khas Bali, yang pedas, yang asin. Nah, kuliner ini juga mungkin ada nggak sih kuliner Bali yang legendaris, yang lebih ke arah manis mungkin, atau mungkin dari minumannya ada yang khas gitu Pak? Ya, nah ini tadi makanan yang manis gitu ya. Makanan yang manis ternyata ada yang namanya iga babi. Iga babi, jadi namanya kalau kan ada yang namanya di dunia terkenal itu adalah Tony Romas ya. Tony Romas adalah baby back ribs gitu ya, iga babi ya. Nah di Bali juga ada yang ini namanya adalah ada nuri, S. Jadi Ibu Nuri punya atau Pak Nuri punya gitu ya, Nuris. Dan ada satu lagi adalah Wahaha. Ini ada satu lagi Iga, tapi nulisnya I-nya ada 2, Iga gitu ya. Itu yang terkenal dan legend. Tapi banyak restoran-restoran juga yang lain yang punya Iga ya. Misalnya saya ketemu misalnya ada Arena itu adalah special sticknya stick dari luar, premium stick ya. Harga ini yang membuat menurut saya kalau orang yang suka steak, salah satu best of the best makanan steak yang banyak variannya itu adalah di Bali. Banyak, tapi memang semua adalah makanan untuk bule ya. Nah, variannya seperti apa nih Pak? Tadi ya, steaknya itu ada wagyu-nya, ada prime ribs-nya. Lalu tadi restoran misalnya saya ambil rata-rata prime ribs itu antara sekitar 150 sampai 200 ribu. Ini yang harga rata-rata. Tetapi ada juga restoran yang lebih mahal lagi, 300 sampai 400, itu ada namanya Boy and the Cow. Lalu ada lagi yang ini lebih tinggi lagi, namanya Sijin ya, Sijin Steakhouse. Ini keren banget. Saya datang tanggal 19 April, booking saya dapatnya adalah hari ke-37. Hari ke-37, padahal saya 32 hari pulang. Lalu balik lagi gitu ya. Wah, saya bilang nggak jadi dah makan di situ gitu ya. Karena waiting list, harus booking, daftar tunggunya itu panjang. Yang chefnya adalah orang Korea, anak saya, jadi kita mau berenam waktu itu nggak bisa berenam karena terbatas tempatnya, yang ada adalah untuk 2 orang. Akhirnya anak saya dan suaminya dia pergi ke sana. Lalu saya tanya, apa sih yang bikin beda? Dia bilang memang yang bikin beda chefnya orang Korea. Kedua adalah rempah-rempahannya gitu ya. Dan selebihnya adalah tentunya dagingnya. Itu aja yang bikin beda. Tapi jadi kalau ditanya, Bali lagi sepi,
mungkin restoran nggak ada yang antri. Salah, ini antri, si Jin antri bisa sebulan. Saya tinggal di daerah Seminyak. Setelah Lebaran, sebelum Lebaran, saya melihat hampir-hampir di daerah Seminyak itu tidak ada antrian. Saya makan pagi di Nook NOOK untuk makanan bule, lalu juga di Bake, lalu juga di Circle Sisterfield dan lain sebagainya, itu hampir tidak ada antrian. Tetapi setelah Lebaran, saya nggak tahu kenapa ada corner house di ujung antri ya, terutama weekend antri. Mulai restoran-restoran yang lain itu mulai antri. Oh, saya sebelum lupa, tadi kan ini sekarang cerita adalah yang non halal nih ya. Udah ke baby back ribs, udah ke babi guling. Nah, babi guling, bigul, babi guling khas Bali. Jadi makanannya adalah nasinya khas Bali. Saya menemukan karena lama di sini tiap hari nyari gitu ya, nyari ini nyari itu. Ada 2 restoran yang menurut saya ini restorannya baru, tapi ini akan menjadi legenda, viral kemana-mana. Satu adalah Ibab Bali, Ibab IBAB. Kalau dibaca itu sebenarnya dibacanya terbalik adalah babi Bali gitu ya. Tapi dia pinter, daripada nyari nama susah udah balikin aja Ibab Bali. Apa sih yang dia jual? Yang dia jual adalah daging daerah perutnya babi digoreng. Ini lebih kepada dipanggang ya, lebih kepada gaya Chinese style. Tapi dikasih sambal mata, bawang merah sama cabai rawit gitu ya. Udah cuma itu aja. Dan ini rame banget. Ini daerahnya di daerah Dewi Sri yang datang baik dari turis lokal itu domestik ya, Jawa Timur, Jakarta ini yang sekarang paling banyak saya lihat, dan juga penduduk Denpasar sendiri. Nah, ada satu restoran baru buka 6 tahun, namanya Suporia. SOPHORIA, Suporia. Lokasinya di daerah Bule, Canggu. Saya tuh bingung, ini salah posisi. Sebelah tempatnya kecil sekali, cuma ada 7 meja. Kalau datang ke sana jam 11, saya datang pertama kali jam 11 lebih, tempat duduknya terakhir saya ada, tapi saya susah ke parkir. Lalu setelah itu saya datang lebih pagi lagi supaya dapat tempat parkir. Lalu setelah itu saya datang sekarang kalau jam 11, 10, seperempat, 10.30 saya udah ada gitu ya. Selamatkan parkir dulu, cari parkir supaya aman. Kedua adalah mejanya. Ini Suporia itu apa khasnya? Mirip, lebih kepada dia digoreng crispy pork belly, jadi daerah perut yang banyak minyaknya itu di crispy kan, lalu dikasih sambal mata. Udah, menurut saya ini hampir sama dengan Ibab. Yang bedanya di Suporia karena ada mungkin sup, ada Suporianya, ada supnya. Ini luar biasa. Kalau kita datang jam 3, jam 2, berapa kali teman saya datang jam 2 sudah habis, supnya sudah habis. Dan yang saya suka datang ke sana itu kita harus disiplin. Kenapa disiplin? Datang lebih awal. Di situ ditulis, diumumkan. Kita masaknya pelan. Jadi udah di warning. We cook slowly. Jadi kalau sup, dia supnya itu diangetin, mungkin nggak tahu gimana, jadi fresh. Begitu kita makan itu dalam keadaan terasa gitu ya, baru dimasak. Dan itu enak sekali. Dan dia bilang servingnya adalah 20-30 menit. Bayangin, kita di tempat lain 20-30 menit, udah mejanya cuma 7 gitu ya. Yang makannya banyak, yang ngantri gitu, itu banyak kan. Terus ditulis di situ, pokoknya kalau mau makan kita serve-nya bisa lama, kalau lagi rame bisa 1 jam, jangan komplain. Jangan bilang, saya mau terbang, tolong cepetan.
Jangan bilang saya punya program tour, pokoknya nggak bisa. Saya bilang waduh. Tapi ya Sudah diwarnai dari awal ya Pak? iya, dikasih tahu dari awal itu ada tulisannya gitu ya. Tapi menurut saya inilah sesuatu yang namanya kalau makanan enak, lalu mereka punya ciri khas yang seperti begitu gitu ya. Itu menarik. Nah, ada satu lagi, Chinese food identik dengan non halal. Chinese food ya identik dengan non halal. Jadi Chinese food yang non halal itu ada Little Hong Kong, Bali Nikmat, gitu ya, Gang Jangkrik, Phuc Lam. Phuc Lam alahan halal. Nah, jadi Bali Nikmat, Little Hong Kong, Gang Jangkrik ini lebih kepada non halal Chinese food. Tetapi di Bali juga ada Chinese food yang halal. Namanya Lao Ta, itu halal. Lalu Phuc Lam ini datang dari Jakarta sebenarnya. Dan dia menyediakan, kalau di Jakarta malahan non halal, tapi di Bali itu adalah halal. Oke, nah ini berarti sahabat Eljon sebenarnya dan Pak Anton juga ternyata di Bali itu punya banyak banget makanan yang halal dan juga non halal ya Pak. Jadi tadi masyarakat mungkin yang berpikir bahwa di Bali makanannya banyak makanan-makanan yang haram, ternyata yang non halal, ternyata banyak juga makanan-makanan di Bali yang masih halal. Jadi teman-teman sahabat Eljon sebenarnya nggak perlu khawatir gitu ya, apalagi kalau soal kuliner di Bali itu jangan khawatir karena kalian bisa menemukan apa saja di sana. Nah, luar biasa sekali nih Pak ya, pembahasan kita menarik sekali hari ini. Cuman sayang sekali ternyata kita udah 1 jam nih kurang lebih menemani sahabat Eljon dan sudah waktunya kita untuk pamit undur diri. Tapi jangan khawatir karena kita akan hadir tentunya di minggu depan dengan episode-episode yang berbeda dan lebih seru tentunya. Nah, jadi sahabat Eljon semuanya jangan kemana-mana. Saya Mawar Salem, Putri Pariwisata Indonesia 2019 dan juga Miss Tourism Metropolitan Internasional 2020-2021 serta narasumber kita Anton Teddy, CEO TX Travel. Pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Bye. Hai Sobat Eljon, sudah selesai nontonnya? Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk dapat update terbaru dari Eljon TV.